Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Siti Rahma Bustami dengan NPM 240110240060 dari kelas A, Program Studi Teknik Pertanian 2024. Di sini saya akan mengidentifikasi taman alat klimatologi pada mata kuliah Hidrologi Teknik. Yang pertama adalah alat penakar hujan Hellman. Seperti namanya sendiri, Hellman diambil dari nama penemunya nih, yaitu Gustav Hellman. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan dengan akurat. Nah, alat ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada corong, leher corong, selang karet, tabung kolektor yang di dalamnya terdapat pelampung, tangkai pena, kertas bias, selang sifon, dan ember penadah. Cara kerja alat ini cukup simpel, yaitu air hujan yang menetes akan masuk melalui corong alat penakar hujan ini. Lalu air mengalir melalui leher corong sampai pada selang karet. Dari selang karet akan masuk ke tabung kolektor. Di dalam tabung kolektor terdapat pelampung yang apabila air hujan terus-menerus mengalir ke dalamnya, maka pelampung akan lama-kelamaan naik. Lalu, apabila pelampung naik, tangkai pena dan pena akan bergerak secara otomatis untuk menggambarkan grafik curah hujan pada hari itu dan menggambarkannya di atas kertas bias. Nah, untuk menakar curah hujan ini sendiri berlangsung selama 1 hari dalam kurun waktu 24 jam. Lalu apabila grafik telah digambarkan, nantinya air akan mengalir terus ke bawah melalui selang sifon dan keluar melalui dan ditampung oleh ember penadah. Bila di tabung kolektor air hujannya sudah penuh, maka grafik akan turun secara drastis. Nah, alat ini sendiri akan mengalami pergantian wadah selama 7 jam sekali, teman-teman. Nah, untuk lokasi penempatannya itu berada di tempat terbuka. Yang kedua ada sangkar cuaca atau sangkar meteorologi. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu atau derajat cuaca pada hari itu juga. Alat ini terbuat dari kayu karena kayu adalah isolator, tidak dapat menghantarkan panas. Dan cenderung berwarna putih karena warna putih dapat memantulkan cahaya dan tidak menyerap panas. Lalu terdapat ventilasi udara pada alat ini sebagai pertukaran atau sirkulasi udara untuk menjaga suhu di dalam sangkar cuacanya ini sendiri. Untuk lokasi penempatannya sendiri yaitu mengarah ke utara atau selatan arah mata angin, tidak ke arah timur atau barat karena alat ini tidak boleh berhadapan langsung dengan matahari. Di dalam alat ini terdapat beberapa komponen, yaitu penyangga dan ada 4 termometer. Yang pertama termometer maksimal untuk mengukur suhu maksimal pada hari itu. Yang kedua termometer minimal untuk mengukur suhu minimal pada hari itu. Yang ketiga termometer bola kering untuk mengukur suhu aktual pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah termometer bola basah untuk mengukur kelembaban suhu pada alat tersebut. Lalu untuk cara kerja alat ini sendiri, nantinya suhu akan dideteksi oleh termometer dan dicatat dalam satuan derajat. Untuk lokasi penempatannya sendiri berada pada ruang terbuka. Yang ketiga adalah anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat menentukan arah mata angin. Untuk cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan alat penakar hujan Hellman tadi, yaitu angin yang terdapat pada lingkungan akan dideteksi dan ditangkap serta dicatat hasilnya melalui kertas grafik yang ada di dalam alat anemometer ini. Dan satuan untuk kecepatan arah anginnya adalah kilometer per jam. Tinggi alat ini sekitar 170 cm dan lokasi penempatannya itu ada pada ruangan terbuka dengan permukaan yang lurus. Yang keempat ada ombrometer. Alat ini merupakan alat pengukur curah hujan yang manual. Nah, nantinya mekanisme kerja alat ini, air hujan yang menetes akan masuk melalui corong yang berada pada atas ombrometer ini, lalu masuk melalui leher corong dan dapat dikeluarkan melalui keran. Nantinya keran dibuka, air hujan ditampung dengan beker gelas sehingga kita dapat mengukur volume air hujan yang telah ditadah. Untuk lokasi penempatannya sendiri berada pada ruangan terbuka dengan permukaan yang lurus. Yang kelima ada Campbell Stroker. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur lama sinar matahari. Cara kerja alat ini sendiri nantinya bola akan menangkap sinar matahari dan memantulkannya ke kertas bias yang dipasang melengkung di bawah bola. Nah, kertas bias ini nantinya akan mencatat waktu lamanya matahari bersinar dengan satuan jam per hari. Pemakaian alat ini tergantung pada area di mana si alat ini berada dan waktunya. Serta untuk pembacaan lamanya penyinaran matahari terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada lengkung panjang, lengkung pendek, dan lurus. Untuk lengkung panjang sendiri digunakan pada saat musim hujan, yaitu sekitar 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Untuk lengkung pendek pada musim kemarau, sekitar 11 April sampai dengan 30 Agustus. Dan untuk yang lurus digunakan pada masa transisi, yaitu pada 1 Maret sampai dengan 10 April dan 1 September sampai dengan 10 Oktober. Untuk lokasi penempatan alat ini sendiri berada pada tempat yang terkena cahaya matahari.
Yang terakhir adalah panci evaporasi. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur penguapan air yang terjadi pada hari itu. Pada panci evaporasi ini terdapat alat yang bernama hook gauge. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur nilai evaporasinya sendiri. Nah, di dalam hook gauge ini terdapat 3 komponen, yaitu skala utama, skala nonius, dan kail pancing. Nah, cara kerja alat ini sendiri nantinya kail pancing harus ditempatkan sejajar dengan permukaan air. Terdapat skala utama dan skala nonius yang dapat digunakan sebagai alat pengukurannya, dan nantinya pengukuran yang telah diperoleh akan dicatat. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Data-data yang telah dikumpulkan nantinya akan diselisihkan sehingga kita dapat menentukan dan mendapatkan hasil berapa nilai evaporasi pada hari itu. Satuan nilai evaporasinya sendiri yaitu milimeter, dan lokasi penempatan untuk alat ini sendiri berada di ruang terbuka. Dapat disimpulkan banyak alat-alat klimatologi untuk mengukur curah hujan, kecepatan angin, nilai evaporasi, dan lainnya. Nah, masing-masing alat memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta masing-masing alat memiliki cara kerjanya yang berbeda-beda. Ada yang otomatis, ada yang manual, ada juga yang tergantung kecepatan arah angin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.